permukaan biosaka ya teman-teman, hampir mirip. Yang terkena keriting daun akibat serangan tungau sudah mulai pelan-pelan pulih ya teman-teman. Saya gunakan pestisida plus fungisida. Ini adalah penyakit busuk buah pada tanaman vanili yang disebabkan oleh serangan serangga lelawi ya teman-teman. Bagian yang digerek akan menjadi busuk dan tumbuh spora-spora jamur sehingga penyebarannya akan semakin meluas dan sangat sulit untuk disembuhkan. Nah, kali ini teman-teman saya akan membagikan cara sederhana sekali ya teman-teman, bagaimana kita membasmi penyakit-penyakit yang ataupun hama-hama yang menyerang pada tanaman kita. Langsung saja teman-teman, bahan yang pertama yang harus disiapkan yaitu daun nimba ya teman-teman. Daun nimba ini sendiri harus dikering anginkan di tempat yang teduh. Tidak boleh dijemur di bawah sinar matahari ya teman-teman. Karena kalau dijemur langsung nanti akan garing dan kadar minyaknya sendiri, kandungan eugenolnya akan hilang. Bahan yang kedua yaitu teman-teman, ada bunga cengkeh yang sudah saya jemur kering. Bunga cengkeh sendiri mengandung kandungan eugenol yang paling tidak disukai oleh hama serangga. Selain itu juga dia bisa membunuh spora-spora jamur atau menghancurkan spora-spora jamur sehingga penyakit yang disebabkan oleh jamur akan sangat sulit menyebar. Kemudian bahan yang ketiga yang juga paling penting teman-teman yaitu buah nimba. Buah nimba ini sendiri harus juga dijemur terlebih dahulu supaya kandungan minyaknya itu menjadi muncul. Karena kalau kita gunakan biji nimba yang masih basah, itu nanti dia kadar minyaknya atau kacang bagian dalamnya ini tidak memiliki kadar minyak ya teman-teman. Nah, kita jemur sampai kering seperti ini. Kemudian bahan berikutnya ada baking soda. Baking soda ini kenapa juga harus digunakan teman-teman? Karena baking soda ini dia ketika dia digabungkan dengan beberapa bahan tadi akan memberi reaksi yang paling cepat, sehingga sifat dari eugenol sendiri akan bereaksi lebih cepat dan membunuh spora-spora jamur dan juga hama-hama yang ada pada tanaman kita yang menyerang tanaman kita itu lebih sulit menyebar ya teman-teman. Karena memang baunya akan sangat tidak disukai oleh hama-hama serangga. Biji nimba ini bagian kulitnya harus dibersihkan dulu ya teman-teman, karena memang yang mau kita ambil adalah bagian kacangnya. Karena bagian kacangnya itu sangat banyak mengandung minyak yang bermanfaat, yang paling tidak disukai oleh beberapa serangga dan juga jamur. Kalau sudah bersih seperti ini, tinggal kita campur lagi dengan bunga cengkeh yang sudah kering tadi, yang sudah disiapkan teman-teman. Lalu kita hancurkan dengan cara kita tumbuk pada batu ya teman-teman, atau batu ulek atau batu sembarang. Yang penting tidak boleh di blender karena memang biji nimba ini sangat keras, nanti blender teman-teman akan rusak. Untuk perbandingan beberapa bahan yang kita pakai ini, yang pertama bunga cengkeh kering yaitu sebanyak setengah gelas air minum, kemudian biji nimba sebanyak setengah gelas air minum juga, dan daun nimba sebanyak setengah kilogram atau 5 ons ya teman-teman. Dan selanjutnya kalau kita sudah tumbuk halus seperti ini, selanjutnya kita gabungkan lagi dengan daun nimba yang kering tadi ya teman-teman untuk di blender. Untuk tahap penghalusan daun nimba dan bahan-bahan lainnya, ini kita masukkan sedikit demi sedikit, kemudian tambahkan juga minyak bimoli sebanyak 2 sendok ya teman-teman untuk mempercepat proses penghalusan. Karena kalau kita tidak gunakan dengan minyak goreng nanti akan sangat lama.
Terus daun nimbanya kita campur lagi dengan bahan lainnya, yaitu biji nimba dan juga bunga cengkeh kering ya teman-teman. Kedua bahan ini memang tidak dicampur saat pemblenderan karena memang sangat keras, nanti blendernya jadi rusak. Tapi kalau teman-teman menggunakan kayu atau batu yang dipakai untuk ditumbuk, boleh digabungkan sekaligus. Tetapi kalau menggunakan blender, cukup blender daun nimbanya saja. Kemudian baru kita campur seperti ini semua bahannya, lalu tambahkan lagi dengan minyak goreng. Untuk perbandingan minyak gorengnya, pencampurannya atau perbandingannya harus sama dengan jumlah dari bahan-bahan yang kita pakai. Oke guys, kalau semuanya sudah kita blender semua seperti ini, sudah jadi seperti ini, tinggal dicampurkan semua bahan tadi secara merata. Kemudian kita tambahkan lagi soda kue kalau kita mau pakai, tapi kali ini saya akan menyimpannya separuh dulu karena ini terlalu banyak. Yang di toples ini bisa disimpan selama 6 bulan ya teman-teman. Dan pada aluminium ini sudah saya sisakan sekitar 2 atau 3 sendok. Kita akan langsung mendemo cara menggunakannya pestisida plus fungisida dari daun nimba ini versi Sonatani organik ya teman-teman. Cara menggunakan pestisida plus fungisida organik dari minyak nimba sendiri teman-teman. Yang pertama adalah bahan-bahan yang sudah kita siapkan. Di sini saya siapkan 2-3 sendok yang saya sisakan tadi. Kemudian kita tambahkan lagi dengan minyak goreng. Perbandingannya itu sama dengan bahan yang kita siapkan. Jadi semua bahan yang ini harus kita tambahkan dengan minyak sampai betul-betul basah ya teman-teman. Jadi perbandingannya kira-kira seperti itu. Nanti akan saya tunjukkan. Nah seperti ini, basah seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi baking soda ya teman-teman, atau soda kue, yaitu 1 sendok. Soda kuenya cukup 1 sendok makan. Lalu diaduk-aduk sampai semua bahannya tercampur secara merata. Langkah selanjutnya untuk menjadikannya menjadi pestisida plus fungisida organik yang paling ampuh teman-teman, kita panaskan dulu seperti ini. Tujuan dipanaskan seperti ini, yang pertama adalah untuk mengekstrak minyak nimbanya dari daun dan juga biji nimba dan bunga cengkeh kering. Kemudian yang kedua adalah untuk aroma eugenol semakin tajam, karena aroma-aroma yang khas dari beberapa bahan ini sangat tidak disukai oleh beberapa jenis serangga seperti kutu kebul, kutu daun, kutu putih, hama lelawi, dan juga beberapa jenis serangga jenis kutu-kutuan ya teman-teman. Kalau sudah terlihat mendidih seperti ini, berarti sudah siap diangkat, didinginkan dulu baru kita gunakan ya teman-teman. Selanjutnya sahabatku sekalian, kita masuk ke cara menggunakan pestisida plus fungisida organik paling ampuh dari minyak nimba. Yang pertama yaitu air, kita siapkan sebanyak 1 liter. Kemudian bahan pestisida minyak nimbanya sebanyak 2 sendok makan. Dan yang ketiga sunlight sebanyak 2-3 sendok makan. Kalau ini sunlightnya sudah diencerkan ya teman-teman, jadi saya menggunakannya 3 sendok makan. Tapi kalau sunlight yang belum diencerkan, belum dicampur dengan air, yaitu cukup 1 sendok makan saja ya teman-teman per liter airnya. Kemudian kita campur, kita aduk-aduk dulu supaya minyaknya lebih encer. Dan sebelum digunakan pestisida plus fungisida organik ini, kita saring terlebih dahulu biar nanti waktu pengaplikasian sprayer yang kita gunakan tidak tersumbat ya. Dan untuk waktu pengaplikasian yang tepat atau intervalnya adalah setiap 1 minggu sekali ya sahabat. Penampakan pestisida plus fungisida dari minyak nimba terlihat seperti ini ya teman-teman. Dia seperti juga
permukaan biosaka ya teman-teman, hampir mirip. Pestisida plus fungisida organik dari minyak nimba ini manfaatnya sangat banyak. Selain untuk mengusir berbagai jenis serangga yang menjadi hama yang menyerang tanaman kita, juga menjadi fungisida yang dapat memberantas berbagai jenis jamur yang sifatnya patogen yang menyerang tanaman kita ya teman-teman. Apalagi di sini juga kita tambahkan baking soda karena reaksinya akan lebih cepat membunuh jamur-jamuran. Dan ini adalah salah satu cabai yang terkena keriting daun akibat serangan tungau. Sudah mulai pelan-pelan pulih ya teman-teman. Saya gunakan pestisida plus fungisida dari minyak nimba. Dan ini adalah bentuk pohon nimbanya sahabat. Mungkin ada sahabat yang sudah tahu nama pohon nimbanya tetapi belum tahu jenis pohonnya seperti apa. Dan inilah penampakan dari pohon nimba itu sendiri. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Teman-teman mungkin bisa memberikan komentar. Saya juga mungkin bisa belajar dari pengalaman teman-teman. Selamat mencoba. Semoga sukses ya teman-teman.